Hadis selanjutnya 283. Ya, dan kita selesaikan insya Allah karena tinggal sedikit. Tinggal 3 hadis lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ada footnote nomor 284. Akhlak yang baik adalah memberikan kebaikan, tidak mengganggu dan bermuka manis, kata Imam Nawawi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Anda mau tahu laki-laki ini baik atau tidak? Bukan dengan melihat penampilannya di depan publik. Bukan dengan menjaga wibawahnya. Bukan dengan hartanya yang banyak. Bukan dengan titel yang banyak. Bukan dengan apalah ya. Yang mungkin biasa dibanggakan oleh laki-laki. Tanya istrinya. Suamimu baik gak? Kalau kapan suami sudah mengatakan, baik sekali. Itu baru namanya suami yang benar. Itu tolak ukur dalam syariat kita. Kita bagi 2 hadis ini. Manfaat pertama adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan akmal mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Iman ini teman-teman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita punya 6 rukun iman yang sudah masyhur. Gitu kan? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab kita, para rasul-rasul, hari kiamat dan juga takdir baik, takdir buruk. Gitu kan? Kalau rukun iman sudah ada, ya, dalam diri kita sudah yakini, maka iman ini akan terus bertambah. Bahkan bisa sampai pada tingkat kesempurnaan sebagaimana dikatakan paling sempurna imannya. Ya, gitu. Kalau Anda terus berada di koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun lagi besar godaan, Anda tetap istiqamah sampai Anda meninggal di atas iman dan juga Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dengan itu tentunya. Di sini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW adalah yang terbaik akhlaknya, karakternya. Jadi kalau orang itu penampilannya luar biasa menandakan dia adalah orang agamis, ya, apalah segala macam. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya mungkin laki-lakinya dengan penampilan yang luar biasa, dia berjenggot, dia apalah, kalau azan ke masjid, puasa Senin Kamis dan segala macam. Begitu juga perempuan sudah dengan hijab syar'inya, pengajian sana sini nggak berhenti, semuanya dihafal sama dia jadwal-jadwal, mungkin hafal kitab-kitab. Tetap itu harus betul-betul terrealisasi dalam akhlaknya. Kalau dia tetap kasar, menipu orang, ya, ghibah, gunjing, fitnah, ya, ini semua mengambil hak orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Banyak kita temukan itu. Penampilannya luar biasa, begitu kita lihat, ini sudah ahli surga. Ternyata penipu. Gitu. Ternyata suka menggibah orang di belakang. Ternyata begini dan begitu. Saya pernah itu hari di blog yang ada seseorang akhwat yang bertanya, kertas dikirim ke depan, kan begitu penyampaiannya. Ustaz, bagaimana yang kita temukan sudah majelis ilmu, tapi ternyata banyak akhwat-akhwat kita justru datang dari majelis untuk menggibah. Baik bicarain gurunya, bicarain temannya, mencari kesalahan jemaah yang lain dan segala macam. Wa na'udzubillah. Berarti imannya tidak ada, ini cuma kemasan. Dia berpenampilan saja, bukan begitu. Tapi iman yang sebenarnya dalam hati adalah yang membentuk karakter, membentuk akhlak. Ya, membentuk akhlak. Anda bisa ikuti kajian kami di kitab Minhajul Muslim tentang masalah bab akhlak khusus. Itu panjang lebar sudah kita selesaikan sekian pasal tentang masalah itu. Akhlak-akhlak baik dan juga akhlak-akhlak buruk. Dan ini akhlak teman-teman sekalian adalah termasuk ibadah yang sangat besar. Kalau Anda baik ya, seperti Imam Nawawi mengatakan tadi, di antara bentuknya adalah sering memberikan kebaikan-kebaikan, berbuat kebaikan kepada orang, kemudian juga tidak mengganggu, ya, secara umum apa saja tidak mengganggu orang lain, dan juga bermuka manis, senyum, ramah sama orang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Nah, ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Faedah yang kedua diambil daripada hadis adalah
Wa khiyarukum linisaihim. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada istrinya. Jadi kapan istri mengatakan, suami saya itu luar biasa. Masya Allah. Ya udah, berarti orang itu baik. Biarpun penampilannya dia biasa di tengah-tengah masyarakat. Berarti istrinya di sini. Karena ada orang wibawanya di luar rumah luar biasa, di dalam rumah luar biasa amburadul. Ya. Bahkan tidak ada waktu buat istri, tidak memenuhi kebutuhan mereka, segala macam. Hal kasar dan seterusnya. Ya. Suami yang benar itu suami yang kalau dia keluar dari rumah dirindukan oleh istrinya. Kapan nih suami saya datang? Begitu hari suaminya datang luar biasa gembiranya dia. Nah itu suami yang benar. Karena pada saat dia datang ke rumah, dia seperti sebuah cahaya yang terang di waktu gelap. Seperti air yang dingin di saat lagi panas luar biasa gitu. Karena dia datang dengan senyumannya, dengan candaannya, dengan hadiahnya, dengan memenuhi kebutuhan, memecahkan perkara yang sudah dihadapi oleh istri. Dia sudah mumet, tak tahu harus bagaimana. Terus bicara sama suami, dapat jalan keluar. Itu baru luar biasa. Ini ibadah saudara muslim. Wahai para suami, ibadah. Berbuat baik pada para istri. Selanjutnya teman-teman sekalian, itu hadis ini riwayat Tirmidzi dengan hadis hasan sahih. Nomor 284 dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah SAW faqala zairna nisa'u ala azwajihin farakhasa fi darbihin fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathirun yashkuna azwajahun faqala Rasulullah SAW laqad atafa bi ali Muhammadin nisa'un kathirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah wanita. Nabi SAW kasih hukum syar'i, enggak boleh pukul wanita, gitu kan? Tentu di sini kecuali pukulan tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ya, pukulan yang mendidik tidak melukai. Karena ada relevansi antara hadis-hadis ini ya. Maksudnya jangan sampai kalian memukul yang meluar daripada syariat. Lalu datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW dan berkata, kini para istri telah berani kepada suami-suami mereka. Maka beliau pun memberikan keringanan untuk memukul wanita atau memukul para istri. Akibatnya banyak wanita yang datang mengurumuni keluarga Rasulullah SAW, maksudnya para istri-istri Nabi, untuk mengadukan perihal suami-suami mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh sekelompok wanita telah mengurumuni keluarga Muhammad, maksudnya istri-istriku, telah datang mengeluh untuk mengadukan suami-suami mereka. Suami-suami yang seperti itu bukanlah orang-orang yang baik di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Dengan sanad sahih. Jadi di sini teman-teman sekalian, hal yang kita bisa ambil pelajaran dalam masalah riwayat ini adalah poin yang berhubungan sekali dengan sebelumnya. Bagaimana ya pola atau cara yang dibolehkan dalam syariat untuk memukul istri. Sekali lagi kalau terjadi pelanggaran besar dalam agama, bukan masalah teknis. Telat buat kopi ditonjok ya, atau caci maki hanya karena makanan tidak enak, lupa setrika, baju disetrika, hangus, ya apalah pelanggaran teknis. Wow, sudah seperti terjadi kiamat di rumah. Saya pernah lihat itu ada di antara kerabat kami dulu. Saya sempat silaturahim ke rumah mereka di satu kota di Indonesia ini. Saya sempat kaget gitu. Jadi karena ada mesin cuci baru, kemudian istrinya hanya salah pakai. Udah seperti kiamat suaminya. Oh luar biasa, kata-kata bodoh, tolol, semua keluar. Naudzubillah. Saya sampai sebagai tamu nggak enak pada saat itu. Hanya karena kesalahan teknis. Akhi, mesin cuci antum bisa beli. Istri itu nggak sembarangan gitu. Ajarkan caranya. Justru kalau ada yang belum diketahui oleh pasangan, kita ajarkan. Ya. Jangan main langsung sembarangan. Melanggar hukum agama. Baik. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW melarang untuk memukul hamba-hamba Allah. Maksudnya para wanita di luar daripada koridor syar'i. Jadi kalau sesuai dengan koridor syar'i dibolehkan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Pukulan yang tidak berbekas dan di saat terjadi pelanggaran agama yang besar. Gitu kan. Pelajaran kedua. Sempat Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW menyampaikan, ya Rasulullah, setelah anda sampaikan sabda anda itu, jangan pukul para wanita. Tiba-tiba, ya,
para wanita jadi berani sama suaminya karena sudah nggak dipukulin lagi. Gitu kan? Sebelum ini rupanya kalau ada sedikit pelanggaran maka bisa dipukul gitu kan. Maka Nabi SAW memberikan keringanan. Maka beliau pun memberikan keringanan untuk memukul para istri. Jadi memang dalam syariat boleh. Tapi tidak boleh kalau dari koridor syariah. Rupanya para laki-laki ada yang menunggangi itu. Lalu kemudian main sembarangan pukul istrinya. Main sembarangan pukul istrinya ya. Jadi di sini bagaimana terjadi kejadian pada saat itu. Nabi SAW melarang, kemudian Umar bin Khattab ya, datang mengeluhkan itu. Karena para istrinya jadi malah melawan para suaminya, maka diringankan. Lalu para istri juga, para suami pun balas dendam, tanda kutip di sini. Maksudnya di sini mulai berbuat, ya, memukul mereka. Jadi, maka para istri-istri pun mulai datang kepada istri-istri Nabi SAW dan mengeluhkan masalah itu. Suami-suami kami sudah begini itu. Ya, nah ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil teman-teman sekalian, bagaimana kisah kejadian pada saat itu. Di sini kita ambil pelajarannya adalah bagaimana memang dalam syariat boleh memukul. Karena kalau tidak boleh memukul, tentu Nabi SAW langsung menutup pintu itu. Tapi Nabi SAW memberikan keringanan. Artinya selama dalam koridor syar'i. Tetapi karena ada beberapa sahabat waktu itu ridwanullahi alaihim yang justru melampaui batas, betul-betul apapun pelanggaran bisa main dipukul istrinya, maka datanglah para istri mereka mengeluh kepada istri-istri Nabi SAW dan disampaikan kepada Nabi SAW. Ya, jadi pelajaran pertamanya adalah boleh mukul tapi sebatas koridor syariat, tidak boleh melampaui hukum syariat Allah SWT. Itu pun dalam keadaan tadi sudah saya bilang terjadi pelanggaran besar dalam agama, bukan teknis-teknis lapangan yang bisa ditolerir gitu. Kemudian pelajaran kedua adalah bagaimana Nabi SAW setelah mendengar keluhan-keluhan para istri-istri ya, muslimin pada saat itu mengeluh kepada istri-istri Nabi tentang pukulan-pukulan para suami mereka, maka Nabi SAW, dan ini menandakan bolehnya memukul tapi di koridor syariah, ya, beliau mengatakan, ya, laisa ulaika bi khiyarikum. Yang mukul-mukul itu bukan orang yang baik di antara kalian. Artinya boleh mukul, tapi bukan seperti cara kalian itu. Berlebih-lebihan gitu. Itu maknanya daripada perkataan ini. Karena Nabi SAW kalau memang tidak boleh, Nabi mengatakan kalau itu mulai sekarang saya larang mukul istri. Enggak. Beliau cuma mengatakan yang melakukan itu, maksudnya melampaui batas, maka ya, itu bukan orang yang baik di antara kalian. Baik, ini yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kemudian kita masuk hadis terakhir. Hadis yang terakhir dalam bab kita, bab 34, wasiat berbuat baik kepada para wanita, itu hadis nomor 285 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kesenangan. Ibadah pun senang, gitu. Kesenangan. Makan, minum yang halal, senang. Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita saleh. Baik, makna hadis ini luar biasa gitu ya. Pelajaran pertama, anjuran agar setiap laki-laki, anjuran dan dibolehkannya, selain anjuran juga dibolehkan untuk menikmati kesenangan yang Allah halalkan di dunia. Nikmatnya menjadi orang beriman ini teman-teman sekalian. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh biologis, kita boleh bergaul, kita boleh mengumpulkan harta, kita boleh mengejar titel tertinggi, jabatan tertinggi di dunia ini. Semua boleh. Tapi 5 huruf. Halal. H-A-L-A-L. Halal. Dan jauh 5 huruf yang lain. Haram. H-A-R-A-M. Haram. Itu saja kuncinya. Kita punya panduan. Kita punya syariat yang memandu kita. Kita boleh mengejar semua itu, tapi ada syariatnya. Ada hukum yang mengatur itu. Andai saja orang beriman teman-teman di dunia ini tidak bisa menikmati, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa biologis, dan ada syahwat kita untuk itu, maka repot sekali hidup. Tapi di sini Allah SWT berikan kita luar biasa gitu. Ya. Artinya orang beriman sangat nikmat sebenarnya. Di dunia dia dapatkan kesenangan, di akhirat pun dia dapatkan kesenangan. Di akhirat pun dia dapat kesenangan. Karena dengan dia menikmati biologis halalnya, dia menikmati makanan, minuman halal, pakaian halal, nama baik, jabatan, titel akademik, segala macam.
Dunia sudah bagus kedudukannya, di akhirat juga pada saat dia meninggal masuk surga. Kan dua-duanya. Inilah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia semua kebaikan, akhirat juga semua kebaikan. Ini yang dimaksudkan dengan dunia itu kesenangan. Maksudnya kesenangan pada koridor yang dihalalkan. Jangan Anda fahami di sini potongan dunia itu adalah kesenangan berarti biar haram juga kita main nikmati, nggak boleh. Ya, itu yang dimaksud di sini. Potongan kedua, kata Nabi SAW, dan sebaik-baik kesenangan dunia, yang paling baik, ini pelajaran kedua dari hadis. Kalau kau menikmati dunia, biar rumahmu biasa, biar makananmu apa adanya, biar pakaianmu juga sederhana, biar rumahmu sederhana. Asal kau punya satu, wanita salihah, maka dia sebaik-baik kesenangan. Wanita salihah, wanita yang taat kepada Allah. Tentu secara otomatis taat pada suaminya. Karena Allah menyuruh itu. Kata Nabi SAW, awal yang akan dihisap dari wanita di akhirat adalah sholatnya dan hubungannya sama suaminya. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar di bab 35 insya Allah hak suami atas istri. Ya, ini akan lebih banyak terjelaskan ciri wanita solehah itu di bab setelah ini insya Allah. Kita akan bahas di Rabu akan datang dengan izin Allah SWT. Tapi kalau Anda sudah punya di rumah seorang wanita solehah, Anda kalau lagi di rumah dia sibuk, pokoknya dia tidak akan pejamkan mata, dia tidak punya aktivitas lain kecuali Anda. Itu wanita solehah. Dia selalu kejar di setiap apapun kebutuhan suaminya untuk mengejar ridho Tuhannya. Pahala, makanannya, minumannya, segala macam hal. Pokoknya biologisnya semua dia punya buat suaminya. Suami sudah keluar baru di aktivitas yang lain. Ya, itu wanita salihah. Dia juga memberikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kalau keluar rumah, Anda tenang sekali karena dia adalah wanita yang amanah, menjaga kesucian dirinya, kehormatannya, tidak sembarangan bergaul sana sini, tidak ada pelanggaran agama. Bukan hanya karena Anda tidak ada pun menjaga. Dan itu Allah sebutkan ciri wanita mukmin dalam Al-Quran tentang masalah itu. Ya, yang mereka menjaga apa yang telah Allah amanahkan kepada mereka. Ini ciri wanita saleh dan insya Allah akan panjang lebar kita jelaskan tentang ciri mereka di bab setelahnya insya Allah biidznillah ta'ala. Baik, ini yang kita bahas teman-teman sekalian, semoga bisa diambil manfaat darinya.